tua, tidak mau lagi kalian itu berakhlak yang tidak mulia. Siapa itu memberikan lintasan itu semua? Jadi kemuliaan kita itu berangkatnya dari mana? Semua dari Allah. Yang ada itu kemuliaan, yang ada itu adalah anugerah, yang ada itu adalah pemberian. Nah, begitu caranya mengetahui Allah itu seperti itu. Sehingga apa? Tidak ada rasa su'dzon kepada Allah Ta'ala, tidak ada. Tapi yang ada itu adalah rasa sabar, rasa syukur, rasa husnudzon, rasa cinta, rasa rindu kepada Allah. Sehingga dalam hatinya Allah, Allah. Coba lihat bagaimana seseorang wali Allah yang dia itu tercipta dalam keadaan buntung tangannya, buntung kakinya, buta matanya, kena penyakit ayan, tambah lagi korengan semua sekujur tubuhnya. Setiap lukanya itu ada ulatnya, ulatnya itu menggerak-gerak dan makan-makan sehingga dia gatal, tapi dia nggak bisa menggaruknya. Tapi dalam hal itu pun beliau, si wali ini mengatakan alhamdulillah allazi faddalani ala katsir min khalqika tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan aku anugerah yang banyak yang tidak diberikan kepada manusia itu. Sehingga begitu ada seorang wali Allah yang mendengar ucapannya tersebut, dia merasa heran, apa anugerah apa yang diberikan kepadanya, sehingga dia itu masih bersyukur dalam keadaan semacam itu. Semua ujian, semua musibah ada pada dirinya, tapi dia masih mengatakan dan berdoa semacam itu. Sepatutnya orang yang melihat dia dalam keadaan seperti itu, yang berdoa dengan doa semacam itu, alhamdulillahillazi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsir min khalqika tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang menyelamatkan aku daripada nasibnya orang ini. Harusnya begitu. Dan engkau memberikan keutamaan kepadaku melebihi daripada apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Sehingga dia tanya, apakah anugerah yang diberikan kepadamu? Aku melihat di dalam diri kamu semua ujian, sebuah cobaan. Maka apa jawabannya? Iya, sama sekali aku tidak merasa sudzon pada Allah Ta'ala. Yang diberikan itu nikmat. Yang diberikan kepadaku ini nikmat. Aku mempunyai tangan buntung, nikmat. Aku mempunyai kaki yang buntung, nikmat. Aku mempunyai mata yang buta, nikmat. Aku terkena penyakit ayan, nikmat. Dan aku tertimpa dengan cobaan berupa korengan, itu juga nikmat kepada Allah Ta'ala. Di atas itu pun Allah masih memberikan nikmat kepada aku. Apa itu? Qalbun yafkuru wa lisanin yaskuru. Aku mempunyai hati yang selalu bertafakur, dan aku masih mempunyai lidah yang selalu berzikir kepada Allah. Ini cari, ini lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Dunia dan seisinya kita meninggal selesai sudah. Jadi rebutannya keluarga, jadi rebutannya ahli waris. Tapi yang semacam ini kita bawa sampai ke dalam kubur. Begitu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, kita bisa menjawabnya. Kenapa? Ini adalah hati yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tahukah engkau? Jangankan bertanya semacam itu, sebelum kau bertanya aku sudah tahu jawabannya. Kenapa? Dicintai oleh Allah SWT. Ini yang kita cari. Kalau cinta kepada manusia, baik itu orang tua ataukah itu guru, tidak akan dibawa ke kuburan. Tapi kalau cinta pada Allah dan Rasulnya, sudah tertera, dicap dengan mahkota daripada cahaya. Ini orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga begitu malaikat melihat, sudah dia langsung tahu. Tanpa ditanya dia sudah tahu jawabannya. Nah, itulah orang yang cinta pada Allah, maka pasti akan dicintainya. Orang yang rindu kepada Allah pasti akan merindukannya. Sebagaimana kalau kita diceritakan ada seorang yang baik, dermawan, pemurah, senyum, baik akhlaknya, kita rindu, intinya ingin bertemu dengannya. Begitu pula kalau kita sudah tahu dengan sifatnya Allah Ta'ala, maka kita akan merindukannya. Kalau sudah kita merindukannya, Allah juga rindu kepada kita. Coba lihat bagaimana apa yang didapatkannya. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, kalau Allah sudah cinta pada seseorang, Allah memanggil Jibril. Galia Jibril, labbaik wa sa'dik ya Rabb. Ketahuilah aku mencintai orang ini. Cintailah dia. Begitu Allah Ta'ala mengatakan cintailah dia, langsung timbul rasa cinta dalam malaikat Jibril. Kun fayakun. Akhirnya apa? Fayuhibbu, katanya Rasulullah. Fayuhibbu, langsung dia cinta kepada orang ini. Kalau dia cintai sama Jibril, siapa yang bisa mencelakainya? Manusia mana yang bisa mencelakainya? Oleh karenanya orang yang beriman, orang yang bertakwa pada Allah, orang yang dekat pada Allah, yang dicintai Allah Ta'ala, nggak ada rasa takut sama sekali. Nggak takut pada manusia. Buat apa manusia? Nggak tergantung pada manusia, nggak membutuhkan pada manusia, cukup Allah. Sama seperti kalau di Indonesia ini kita dipekengi oleh siapa? Presiden Jokowi. Kemana-mana kita bawa namanya Presiden Jokowi. Aman kita hidup di Indonesia. Di mana-mana kita dimudahkan, fasilitas kita akan dapatkan. Itu karena seorang Presiden Jokowi. Bagaimana dengan Allah?
Allah Ta'ala mensifatkan para walinya itu dengan dalam Al-Quran, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka sekehendak hati, apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka kehendaki, apapun yang mereka mau akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga apa kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsinya, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu allati yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'u'izanna. Kalau sudah aku cinta kepada seseorang, maka dia itu aku berikan kekuatan dengan pendengaranku, sehingga pendengarannya itu tidak mau digunakan untuk kemaksiatan. Pendengarannya itu sangat kuat, di tempat yang jauh dia yang tidak mungkin manusia itu bisa mendengarnya, dia bisa mendengar. Penglihatannya dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak melihat kecuali yang meridhokan Allah SWT. Dan dia itu dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dipandang oleh manusia biasa. Dan kalau dia itu meminta apapun, akan diberikan Allah Ta'ala. Cukup mengangkat tangannya, langsung diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan kalau dia itu meminta perlindungan daripada apapun juga di dunia, karena memang di dunia semua di tangannya Allah, tergantung Allah mau dikasih apa. Dunia semua seisinya berikan pada seorang bisa, karena Allah yang berkehendak, Allah yang memiliki semuanya, maka pasti akan diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah efek baiknya, kenikmatannya kalau kita itu dicinta oleh Allah SWT. Nah, dan tidak mungkin Allah Ta'ala itu bisa dibohongi. Jadi jangan coba-coba membohongi Allah dengan kita mengatakan selalu apa sih yang kita doakan, cintanya Allah, tapi dia selalu ngelihat siapa ada mbok masuk, dilihat siapa tahu aku yang dipilih ya, jodoh terus. Saya jodoh itu sudah ditanggung Allah Ta'ala. Sama seperti kamu setiap hari makan, pernah dipikirkan di pondok pun, bukan di rumah, di pondok saja, pernah kau pikirkan nanti siang makan nggak ya, dikasih makan nggak ya sama ketua kamar gitu? Ya pasti dapat. Itu Allah Ta'ala yang menggerakkan semuanya. Allah yang menggerakkan Nabi Abu Yazan beli berasnya, Allah yang menggerakkan para musaid untuk memasakkan nasinya, Allah yang menggerakkan Mbak Khot untuk memasakkan apa, lauk pauknya, Allah yang menggerakkan yang piket itu untuk mengambil apa, nasinya dan lauk pauknya, Allah yang menggerakkan mereka yang membagi-bagikannya. Tinggal kita makan, nikmat daripada Allah Ta'ala, nggak susah payah kita itu mengolahnya dan sebagainya, semua dari Allah Ta'ala. Nah, jadi harus ada usaha, harus ada upaya, tapi jadikan semuanya yang kita pandang itu adalah Allah. Coba lihat bagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri atau Sufyan Ats-Tsauri, demi Allah aku tidak keluar dari rumahku kecuali setiap yang aku pandang aku melihat Allah di situ. Aku melihat kenikmatan Allah di situ. Aku melihat keagungan dan kebesaran Allah di situ. Aku melihat kandungan hikmah, kandungan pelajaran, kandungan ibrah yang sangat banyak terkait di situ. Nah, itu seorang mukmin itu seperti itu. Semua pandangannya itu dia jadikan sebuah tafakur. Nah, oleh karena itu, maka yang kita dapatkan kalau kita sudah cinta pada Allah, Allah pasti cinta pada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah Ta'ala satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu has. Kalau kita mendekat satu hasta, Allah mendekat kepada kita satu depan. Nah, kalau kita datang pada Allah Ta'ala dalam keadaan berjalan, Allah Ta'ala akan berlari kepada kita. Nah, tapi kita harus jalan dulu ke sana. Kita harus berusaha dulu untuk mendapatkan cintanya. Cinta yang perlu diperebutkan, bukan seperti cinta suami diperebutkan, atau cinta istri, cinta manusia. Itu terlalu naif, terlalu hina untuk memperebutkannya. Konsekuensinya besar, berantem di antara mereka dan sebagainya. Tapi kalau Allah enggak. Kenapa? Enggak perlu berebutan. Semuanya akan dapat bagian. Enggak ada orang memperebutkannya. Dan enggak ada orang yang mempermasalahkannya. Kenapa kamu itu lebih tahajudnya dari aku? Kenapa sih kamu akhlaknya lebih bagus dari aku? Hanya kamu deh yang dicinta sama Allah Ta'ala. Aku enggak terima loh. Ada yang gitu? Enggak ada. Silahkan semuanya mau dekat pada Allah, silahkan. Enggak terkait dengan para syarifah, enggak terkait dengan anaknya ustadz, enggak terkait dengan siapapun juga. Siapapun berhak, karena apa? Semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terpenting itu adalah bagaimana usaha kita untuk mendapatkannya. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, maka usahakan setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk merenung, bertafakur, melihat
untuk mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, untuk mengetahui cinta dan rindu Allah kepada kita semuanya. Dengan demikian kita akan mencintainya dan merindukannya. Di saat kita sudah mencintainya dan merindukannya, aman di dunia. Karena apa yang menggerakkan semuanya di dunia? Allah. Yang membackingi semua di dunia? Allah. Ada ketakutan? Orang jahat, ya jahat. Semua orang takut pada kejahatannya. Yang menggerakkan pikirannya itu loh, untuk menjahati orang itu Allah. Ngapain kita takut? Tinggal kita bilang Allah ya Rabb. Aku sebagaimana doanya Syekh Abu Bakar Salam, Allahumma inni akhafu wa akhafu mimman wa akhafu mimman. Ya Allah, aku takut padamu ya. Aku juga takut kepada orang yang takut padamu. Aku juga takut kepada orang yang tidak takut padamu. Artinya apa? Aku minta perlindungan padamu. Kalau sedang kau berikan perlindungan padaku, aku aman. Daripada orang yang takut padamu, aman. Daripada orang yang tidak takut padamu juga aman. Karena apa? Nasiyatul kulli insan, ubun-ubun setiap orang, ubun-ubun yang mengendalikan orang. Itu di tangannya Allah. Semua di tangan Allah. Ngapain kita itu mau jilat-jilat manusia, sampai ngerongrong manusia, sampai mau merendahkan diri depan manusia? Ngapain? Rendahkan diri depan Allah, sujud depan Allah, curhat kepada Allah, ngerongrong kepada Allah, nggak apa-apa, curhat kepada Allah, semuanya kepada Allah. Itu baru nikmat. Acaranya gimana ya? Bangun malam, berbuat yang baik. Malu kalau kita kelihatan sampai berbuat maksiat, masih kita simpen-simpen HP padahal dilarang sama guru. Guru itu kan simbolnya Allah. Kalau kita mau dapat rahmat Allah harus lewat guru. Kamu harus dicintai oleh Allah, oleh guru, baru dicintai Allah. Enggak, anak mau dicintai Allah tapi pakai HP. HP-nya apa? Buat telepon kepada Allah. Gimana caranya? Jadi itu sesuatu kenyataan yang tidak terlaksana. Itu suatu impian belaka, suatu angan-angan yang terbuka tapi tidak ada artinya. Nah, kita mohon pada Allah Ta'ala semoga kita semuanya termasuk dimudahkan untuk mencintai Allah dan dimudahkan untuk dicintai Allah, dimudahkan, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk kita semuanya dicintainya, dipilihnya, menjadi hamba-hambanya yang pilihan, diberikan kenikmatan yang banyak dan kita mengetahui semua kenikmatan dari Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjalani kehidupan ini yang sangat menyulitkan bagi kita. Tapi kalau Allah memudahkan sesuatu itu tidak akan ada yang sulit. Semoga Allah memudahkan bagi kita semuanya dan selamatkan daripada segala macam ujian dan cobaannya dalam keadaan sukses meraihnya al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa la man al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna